Hmm, karena udah jam 10 dan adik-adik juga udah masuk di Zoom semua dan saatnya kita mulai ibadah kita. Dan sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk semua buka kameranya biar bisa lihat nih muka-muka adik-adik yang di rumah. Dan kita memulaikan ibadah kita. Sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Oke, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh merasakan kembali kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menyiapkan hati, kami mau ibadah, kami mau bernyanyi, kami mau berdoa Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Engkau yang memimpin, mengarahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Hai Petra Kids. Selamat hari Minggu ya. Kakak mau nanya, siapa yang hari ini sudah siap memuji Tuhan? Saya. Luar biasa, semuanya pada antusias. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, semuanya sudah rapi, sudah pakai baju yang rapi. Kalau ada mainan dulu disingkirin dulu ya, nanti dilanjutkan main kalau kita sudah selesai ibadah. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali memuji Engkau Tuhan. Bapa, Engkau tolong kami serta ada yang ada di rumah. Kami mau antusias memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri ya.
Semuanya duduk. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan. Bagaikan tanah kering yang merindu
yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami, Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami juga mau berdoa untuk kakak kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Boleh duduk semua adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang hari ini semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, mantap. Senyumnya dulu dong, mana? Kasih senyumnya dulu. Ya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Nah, sekarang sebelum kakak cerita, kakak pengen tahu dong keadaan adik-adik sekarang kayak gimana. Coba boleh dilingkarin nggak? Perasaan adik-adik sekarang kayak lagi apa sih? Lagi marah kah? Lagi sedih kah? Lagi senang kah? Lagi capek kah? Tired? Wah, Elsa kenapa nih capek? Kenapa Elsa lelah? Amos, apa? Happy? Yang lainnya gimana? Kayak wah, ini pada happy nih semuanya. Yang lainnya gimana nih yang belum jawab? Boleh kalau misalnya nggak bisa jawab, nggak bisa dicoret, boleh di-unmute. Aku lagi seneng, Kak. Gitu. Livni senang. Wah, lagi happy ya. Yang bingung caranya ada jadi kalau di atas ada tulisan annotate. Di option, view option, terus ada annotate. Oke, siapa yang angry tuh tadi yang jawab lagi marah? Siapa tuh? Oke, semuanya lagi seneng ya, puji Tuhan. Nah, yang lagi marah harus sabar ya. Semoga abis dengerin firman ini semuanya jadi happy. Nah, oke? Oke. Nah, thank you semua buat jawabannya. Nah, sekarang kakak pengen tanya, siapa yang masih ingat sama firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Tentang apa sih firman Tuhan minggu lalu? Siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo. Atau enggak, kakak mau tanya dulu deh, siapa yang minggu lalu cerita? Ayo, ingat enggak? Siapa? Ayo. Masa enggak ada yang ingat nih? Hah? Yang minggu lalu cerita? Pakai baju warna hijau. Ada Bunda Ria dan ada Kak Desi. Nah, kakak pengen ceritain. Jadi kan minggu lalu tuh ya, kita coba review lagi ya. Minggu lalu ada 7 diaken yang terpilih. Ada yang inget gak namanya siapa aja? Ada Stefanus. Terus siapa lagi? Ada yang inget gak? Ada 7 orang. Stefanus. Terus siapa lagi? Kalau misalnya ada yang ingat, coba di unmute. Filipus. Nah, betul. Ada Filipus, ya kan? Yang paling kemarin judulnya emang Filipus ya. Jadi salah satu yang terpilih adalah Filipus. Terus ada yang namanya Prokorus. Ada yang namanya Nikanor. Ada Timon. Ada Parmenas. Dan Nikolaus. Nah, oke. Ada 7 orang.
ada yang tahu nggak sih tugasnya mereka dipilih jadi diaken untuk apa sih? Ada yang ingat nggak? Ayo, tugasnya mereka jadi diaken apa? Nah, jadi mereka itu tugasnya untuk membantu para rasul-rasul untuk mengerjakan tugas. Dan kalau misalnya di Alkitab itu ditulisnya pekerjaan meja. Jadi mereka bantu bagiin makanan. Kalau misalnya di kisah kemarin tuh buat pelayanan meja itu bagiin makanan. Kalau di kasus kemarin itu karena banyak janda-janda yang ngerasa nggak dilayanin ya, banyak yang ngerasa nggak kedapetan makanan, nggak adil pembagian makanannya. Nah, setelah itu adik-adik nih ada yang namanya Stefanus kan tadi. Nah, hari ini kakak mau cerita berawal dari Stefanus nih. Jadi Stefanus ini selain pelayanan meja, dia kan memberitakan Injil kemana-mana nih. Nah, ternyata banyak yang nggak suka adik-adik. Nah, kenapa tuh? Karena banyak yang ngerasa, apa sih, dia menyebarkan berita apa sih, kok kayaknya mengalahkan apa namanya, banyak kuasa-kuasa yang sebelumnya mereka percaya, kayak misalnya Allah-Allah lain gitu. Nah, karena banyak yang nggak suka ya adik-adik, Om Stefanus ini dirajam pakai batu. Kalian tahu nggak dirajam pakai batu? Jadi dilemparin batu sampai Pak Stefanus ini akhirnya meninggal. Wah, sakit gak ya kalau dilemparin batu? Kita kadang-kadang kelempar bantal guling aja sakit ya. Ini apalagi kelempar batu ya adik-adik. Wah, dilemparin batu sampai Om Stefanus ini meninggal. Wah, kasihan banget ya adik-adik ya. Kasihan nggak? Kasihan ya. Nah, setelah itu karena Stefanus meninggal nih, setelah Stefanus dilempari batu sampai mati, dia dikuburkan. Dia dikuburkan tapi dikagumi sama banyak orang-orang Kristen. Nah, akhirnya setelah Stefanus dikuburkan ini, wah banyak banget adik-adik orang Kristen yang dipenjara. Wah, coba kalian bayangin, kalian pernah lihat penjara nggak adik-adik? Kalau di penjara tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi di situ aja, di kerangkeng, ada jeruji besi itu adik-adik. Nah, di penjara nih, tuh. Di penjara, tuh penjaranya. Nah, penganiayaan dan penyiksaan meluas adik-adik di Yerusalem. Banyak yang disiksa. Gimana sih rasanya disiksa? Sakit atau menyenangkan? Kalau disiksa tuh sakit atau menyenangkan adik-adik? Coba. Sakit ya kalau disiksa. Pinter. Kalau disiksa tuh nggak ada yang menyenangkan, namanya juga disiksa pasti sakit. Nah, akhirnya setelah minta petunjuk dari Tuhan, orang-orang Kristen di sana, orang-orang Kristen pada menyebar adik-adik keluar dari Yerusalem. Akhirnya mereka ke Yudea, ke Samaria, terus pokoknya meluas kemana-mana. Hanya para rasul yang tinggal di Yerusalem. Jadi banyak yang pergi, cuma para rasul yang akhirnya tinggal di Yerusalem. Nah, kenapa mereka harus tetap di Yerusalem? Karena mereka harus berada di dekat orang-orang Kristen yang tidak dapat meninggalkan Yerusalem. Nah, terus apa kelanjutan dari ceritanya? Nah, mereka dipaksa keluar adik-adik dari Yerusalem. Beberapa orang tuh dipaksa keluar dari Yerusalem, dan tapi mereka keluar itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Karena masih banyak orang-orang yang belum mendengar kisah tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah,
ada satu orang diaken yang namanya Filipus tadi, dia pergi nih ke kota Samaria. Ke kota apa adik-adik? Filipus pergi ke kota apa? Samaria. 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 Iya, pinter Marvel, ke kota Samaria. Nah, ngapain ya kira-kira Om Filipus ke Samaria? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ngapain Om Filipus pergi ke Samaria? Untuk menyetrika. Apa? Menceritakan, Kensi kan? Untuk menceritakan tentang Tuhan. Betul, pinter Elsa. Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah, akhirnya dia pergi itu. Banyak orang berkumpul dan mendengarkan ceritanya Om Filipus, adik-adik. Kayak adik-adik nih lagi dengerin cerita kakak. Nah, kalau dulu orang-orang dengerin apa yang dikatakan sama Om Filipus ini. Nah, setelah itu, ngapain aja sih Om Filipus di sana? Mereka saking mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dia bisa membuat orang lumpuh berjalan. Coba, lumpuh tuh apa adik-adik? Gak bisa jalan ya awalnya. Terus sama Om Filipus disembuhkan, jadi bisa berjalan lagi. Terus ada orang yang dibebaskan dari roh jahat. Jadi selama ini dia terganggu oleh roh jahat, akhirnya dibebaskan sama Om Filipus. Pokoknya banyak banget mukjizat yang dilakukan sama Om Filipus. Ada yang buta melihat, dan masih banyak lagi. Pokoknya sukacita besar terjadi di kota itu. Seneng nggak adik-adik kalau misalnya tadinya nggak bisa jalan, jadi bisa jalan? Seneng nggak? Coba muka senengnya gimana? Muka senengnya kalau seneng? Happy, ya nggak? Nah, terus ada seorang pria adik-adik. Namanya Simon. Ada nggak yang di sini namanya Simon? Nggak ada ya? Nah, ada yang namanya Simon nih. Dia pengen dengerin apa yang diceritakan sama Om Filipus. Nah, pekerjaan Om Simon ini adalah penyihir. Wow. Wah, kalian tahu nggak penyihir tuh apa sih? Ada yang tahu nggak penyihir tuh ngapain sih biasanya? Membuat ramuan. Membuat ramuan? Oke, bisa. Kayak sulap-sulap gitu nggak? Iya, yang sulap-sulap gitu ya. Nah, tapi adik-adik sebenarnya penyihir. Jadi Om Simon ini juga bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Om Simon ini pakai kuasa jahat. Dia nggak menyembuhkan atas nama Tuhan Yesus adik-adik. Dia pakai kuasa iblis, pakai kuasa setan. Nah, ini yang salah adik-adik. Itu nggak boleh ya. Jadi sebenarnya ada sih kuasa iblis tuh mungkin bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bisa membuat kita jadi lebih kaya, tapi biasanya ada yang dikorbankan adik-adik. Nah, dia selama ini Om Simon itu ngaku-ngaku kalau Om Simon ini hebat. Aku tuh hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat orang jadi kaya. Jadi banyak orang-orang yang menyanjung-nyanjung Om Simon. Wah, ini titipan Tuhan nih. Ini dia punya kekuatan besar dari Tuhan nih. Padahal dia menggunakan kuasa iblis, adik-adik. Tapi ketika mereka melihat apa yang Filipus lakukan dalam nama Yesus, mereka lebih percaya sama Om Filipus. Nah, gimana ya kira-kira reaksi dari Om Simon ini? Nah, akhirnya setelah Om Filipus berkeliling memberitakan kabar baik, banyak orang di Samaria jadi percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Tepuk tangan dulu dong. Wah, hebat banget ya. Jadi banyak yang mengenal Tuhan Yesus dan dibaptis adik-adik. Jadi hidup baru lagi menerima Tuhan Yesus. Nah, akhirnya
Oke, sebentar. Nah, berita tentang apa yang terjadi di Samaria itu beredar luas sampai ke rasul-rasul di Yerusalem. Akhirnya ada yang namanya Om Petrus dan Yohanes. Dia itu Rasul Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria untuk pengen tahu apa sih yang terjadi di Samaria ini. Akhirnya Petrus dan Yohanes pun pergi ke Samaria. Nah, kira-kira apa ya yang Om Petrus dan Om Yohanes lakukan di sana? Mereka berdoa untuk orang percaya yang baru-baru nih percaya dan meletakkan tangan mereka di atasnya. Akhirnya mereka menerima Roh Kudus. Wah, gimana adik-adik? Tahu nggak Roh Kudus itu apa sih? Ada yang tahu nggak Roh Kudus itu apa? Kita udah belajar tentang Roh Kudus di minggu-minggu belakangan ini. Ada yang tahu nggak? Roh Kudus sebagai Apa? Ayo, sebagai apa? Ada ingat nggak? Pengabul. Pengabul? Pengabul. Pengabul doa. Terus apa lagi? Roh Kudus bisa sebagai apa? Bisa sebagai Pengasih. penolong, penghibur, pengajar. Marvel mau jawab tuh. Marvel, apa Marvel? Sahabat, bisa dijadiin sahabat, benar. Nah, akhirnya orang-orang ini dipenuhi Roh Kudus. Nah, adik-adik bingung nggak sih kenapa menginjil itu harus dengan Roh Kudus? Nanti kakak kasih ilustrasinya. Kita lanjutin dulu ceritanya. Nah, karena Simon ngeliat ya, wah kok hebat banget ya Roh Kudus. Kira-kira aku bisa nggak sih pakai kuasa Roh Kudus juga untuk menyembuhkan orang banyak, untuk mendapatkan untung. Jadi ya, Om Simon ini masih ada akal-akal bulusnya yang lama, pengen disanjung-sanjung orang lagi, teman-teman. Nah, ketika Simon melihat kuasa Roh Kudus bekerja atas orang-orang itu tadi, sifat lamanya tuh belum hilang. Dia kira Roh Kudus itu seperti setan. Dia menawarkan uang nih akhirnya kepada Petrus. Petrus, beri aku kemampuan itu juga dong, agar saat aku meletakkan tangan pada orang, mereka bisa menerima Roh Kudus, katanya. Nah, kira-kira jawabannya Om Petrus apa ya adik-adik? Om Petrus marah adik-adik. Semoga uangmu bisa binasa bersama dengan kamu. Karena kamu pikir kamu bisa membeli pemberian dari Tuhan dengan uang. Gak bisa adik-adik, gak bisa kita membeli pemberian Tuhan dengan uang. Karena pemberian Tuhan itu gak ada harganya adik-adik. Kayak nafas kita, terus kita masih bisa melihat. Itu pemberian dari Tuhan, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, kamu tidak memiliki bagian dalam pekerjaan ini karena hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi tujuannya dia ingin menerima Roh Kudus itu nggak benar adik-adik. Ya, jadi Petrus tolak nih apa permintaan dari Om Simon. Terus Om Petrus bilang, bertobatlah dan berdoalah agar Tuhan mengampuni kamu. Karena kamu adalah orang yang penuh dengan kepahitan dan ketidaktaatan. Akhirnya Simon ketakutan adik-adik. Aduh, gimana nih? Aku bisa nggak selamat dong gitu katanya. Akhirnya Simon minta, tolong doain aku dong, supaya aku nggak terjadi apa-apa dengan aku, katanya Om Simon. Nah, akhirnya setelah Om Petrus dan Om Yohanes menyelesaikan tugasnya di Samaria,
setelah mereka menceritakan juga kebaikan Tuhan di Samaria, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Tapi di sepanjang jalan, mereka nggak cuma jalan doang pas pulang. Mereka terus mengabarkan Injil sampai semua orang bisa mendengar kebaikan Tuhan. Wah, luar biasa banget ya. Berani banget ya Om Petrus dan Om Yohanes. Jadi semuanya bisa mendengarkan apa yang Tuhan lakukan, mendengar berita baik. Jadi itulah adik-adik kenapa penting banget kita untuk apa? Mau memberitakan kabar baik supaya semua orang tuh bisa merasakan, bisa melihat kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan. Nah, coba sekarang kakak mau nanya. Menurut kalian, kenapa kita harus menyebarkan kabar baik? Ayo dijawab, di-unmute. Kenapa kita harus menyebarkan kabar baik? Karena Tuhan baik sama kita. Betul. Karena Tuhan baik sama kita, kenapa kita nggak mau ngebagiin supaya teman-teman kita juga merasakan kebaikan Tuhan? Benar nggak? Ya. Terus apa lagi? Kenapa kita harus menyebarkan kabar baik? Amos tuh mau jawab tadi. Agar diberkati. Agar diberkati, betul juga. Supaya orang lain juga bisa diberkati. Jadi kita harus menceritakan kebaikan Tuhan ke orang lain. Ada lagi nggak? Akan disayangi. Disayangi. Sayangi. Berarti Tuhan mengasihi kita, kita menceritakan kasih Tuhan ke teman-teman kita supaya mereka juga merasa dikasihi. Ada lagi nggak? Amos tadi mau jawab. Ayo. Kenapa kita harus menyebarkan kabar baik? Ayo. Ya. Yang di ruang lantai. Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Wih, keren banget. Pintar. Setuju. Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil ke semua orang, ke ujung bumi. Dimanapun kita harus menyebarkan kabar baik. Ada lagi nggak? Yang di lantai 4. Ada lagi nggak? Tadi jawab. Ada lagi? Nah, coba sekarang adik-adik lingkarin. Bagaimana sih caranya kita cara yang tepat untuk menyebarkan kabar baik? Coba dari banyak gambar ini, mana cara yang tepat untuk menyebarkan kabar baik? Yang pertama, itu memukul orang lain. Ya, nih kakak sambil tandain deh, bentar ya. Nah, adik-adik jawab aja deh, kakak bantu checklist-checklistin ya. Memukul orang lain, itu tindakan yang benar atau salah? Salah dong. Ayo di-unmute, salah ya. Unmute. Nah, terus menggunakan saat berbicara dengan kata-kata yang baik, itu benar atau salah? Salah. Benar. Benar nih. Nih kakak bantuin ini ya, annotate ya. Nih benar, yang tadi salah. Nah, terus teriak-teriak ke orang lain, ke papa mama, ke guru, teriak-teriak. Salah gak? Salah ya. Nah, terus berbagi makanan ke orang lain. Benar. Nah, itu memberitakan kabar baik. Habis itu tendang-tendang mainan, benar salah? Salah. Nggak boleh ya. Jadi kalau mainannya udah dibeliin sama papa mama itu nggak boleh dibuang-buang ya, nggak boleh
tendang. Nih, tuh lempar-lempar mainan salah atau benar? Salah. Salah. Menolong orang lain, benar atau salah? Benar. Pintar. Terus saat dikasih tahu guru malah lari-lari, benar atau salah? Salah. Salah. Iya. Mendengar apa kata guru, benar atau salah? Benar. Benar. Marah-marah, benar atau salah? Salah. Salah. Terus lari-lari di kelas, lari-lari saat belajar, benar atau salah? Salah. Salah. Terus duduk di lantai, Sambil nangis. oh sambil nangis-nangis, sambil ngerengek-rengek, salah atau benar? Salah. Nah, habis itu mengambil milik orang lain, benar atau salah? Salah ya, itu namanya mencuri. Kalau nggak izin dulu itu namanya mencuri. Terus menyapa orang lain, benar atau salah? Benar. Nah, harus ramah ya. Kalau kita mau memberitakan kabar baik, kita harus ramah. Jadi murah senyum, sapa temennya, sapa gurunya, pagi ibu, pagi bapak, pagi om, pagi tante, halo gitu kalau ketemu temennya. Harus mau sapa duluan. Nah, habis itu mengerjakan tugas dengan baik. Itu benar atau salah? Benar. Benar. Nah, terus kalau lagi ngantri, gak nyerobot, benar atau salah? Benar. Benar. Nah, menendang seseorang, salah atau benar? Salah. Salah. Nah, habis itu berbicara sesuai dengan urutan. Jadi kalau misalnya belum disuruh bicara, kita ya diam dulu. Kalau misalnya udah disuruh bicara, kita baru ngomong. Benar nggak? Benar. Nah, habis itu bekerja sama. Benar. 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 Tapi kalau saat ulangan salah ya. Kalau misalnya kita bekerja sama dalam kelompok, misalnya ada tugas kelompok, itu harus. Tapi kalau saat ulangan, kerjain sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir, clean up. Beres-beres mainan. Benar. 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 Nah, itu dia adik-adik bentuk dari kita menyebarkan kabar baik. Karena kabar baik tuh bukan ceritakan loh. Kabar baik itu bisa dilihat orang melalui tindakan kita, melalui apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi misalnya adik-adik suka nyapa, ramah, kayak halo om tante, kan orang lihat wah ini anak baik banget ya, ramah banget ya. Terus misalnya kalau misalnya abis main, beresin mainannya. Wah, anak ini rapih ya. Anaknya siapa sih? Anaknya Tuhan Yesus pastinya. Nah, itu salah satu contoh menyebarkan kabar baik. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Nah, yuk kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Tuh, jadi kalau kita udah dapat bantuan dari Roh Kudus, terus kita bisa jadi saksinya Tuhan Yesus, bahkan sampai ke ujung bumi katanya. Nah, sebenarnya gimana sih Kak Roh Kudus itu bekerja? Nih, Kakak mau kasih ilustrasi. Nih adik-adik perhatikan baik-baik ya. Sebentar ya. Gimana Roh Kudus bekerja? Sebentar ya. Kakak buka dulu.
Penasaran nggak adik-adik? Penasaran nggak? Ya. Kak Debbie. Nah, ada Ah, apa? apaan tuh? Coba dilihat nih, ada apa? Kakak punya apa sih? Ada susu. Ada susu. Ada apa lagi ya? Piring. Kelihatan nggak? Kelihatan. Piring. Kelihatan. Kelihatan ya? Apaan? Bentar ya. Apa ya itu? Nah, lihat ya. Ada piring. Mau buat makanan ya Kak Debbie? Kita coba lihat nih. Jadi kakak punya susu di sini. Lihat ya, kelihatan ada susu. Siapa yang suka minum susu? Wih, semuanya suka minum susu. Terus kakak punya pewarna makanan nih. Lihat tuh, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya oranye, ada pink, ada kuning, ada hijau, ya kan? Terus kakak punya apa lagi ya? Punya cotton bud buat bersihin kuping biasanya ya. Terus punya ini udah kakak taruh di sini. Ini tuh isinya sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Iya, sabun cuci piring. Nah, sekarang lihat ya, perhatikan adik-adik semua. Mau buat apa ya? Coba diperhatikan semuanya. Jadi, nih anggap susu ini adalah dunia. Nih kakak tuangin ya ke piringnya tuh. Nih. Wow. Oke, udah susunya dituangin. Nah, terus kakak mau tetesin pewarna ini. Jadi ini sebagai orang-orang yang ada di dunia ini. Nih, kan ada tuh macam-macam kan? Mungkin ada yang warnanya pink, terus ada yang warnanya hijau, Green tuh. ya? Terus ada yang warnanya kuning, Yellow ya? tuh. Terus ada yang warnanya ungu, ya kan? Wow, Pokoknya di dunia ini bermacam-macam kan orangnya. Nih. Tunggu ya, sabar. Tuh. Ya. Nih kakak tambahin lagi deh, biar banyak kan orang-orang di dunia ini. Nah, coba adik-adik bayangin, nih kan mereka berjauh-jauhan banget ya. Nah, kalau kita, nih ya, cotton bud-nya diibaratkan sebagai kita nih, adik-adik semua, kakak, terus ya semuanya nih, itu memberitakan Injil sendiri nih ya. Kita keliling dunia, ya bisa aja sih, tapi kayaknya lama ya untuk menyentuh setiap orang tuh. Wow. Lama. Nah, sekarang kakak dapat bantuan dari Roh Kudus. Jadi sabun ini itu kita ibaratkan Roh Kudus nih ya, kakak colek sabun. Nih, tuh sabun. Nah, adik-adik lihat nih, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita memberitakan Injil dengan bantuan Roh Kudus? Lihat ya. Nah, adik-adik lihat nggak? Iya. Ada menyebar. Ada yang menyebar, ada yang iya benar. berbeda-beda. Nah, tuh lihat tuh. Keren Tuh. amat. Nah, jadi kalau misalnya dengan bantuan Roh Kudus itu lebih cepat kita bisa menyebarkan kabar baik. Jadi semua orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ya, bisa sampai ujung dunia ya. Benar, bisa sampai ujung dunia tuh adik-adik. Wow. Jadi menyebarnya tuh lebih cepat. Wow. Nah, kayak gitu adik-adik, perannya Roh Kudus di hidup kita juga. Jadi ketika kita mau menyebarkan kabar baik, kita minta bantuan Roh Kudus juga adik-adik. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, semuanya paham ya jadinya kenapa sih harus minta bantuan Roh Kudus? Paham. Paham nggak?
Nah, nah, kan tadi kakak bilang ya, semuanya harus menyebarkan kabar baik. Kenapa semuanya harus? Bukan pilihan kita atau boleh iya, boleh enggak. Nah, makanya kakak bilang kenapa harus? Kalau harus itu wajib. Nah, misalnya gini ya adik-adik, kakak juga punya gambaran nih. Adik-adik tahu domino nggak? Tahu domino nggak? Tahu. Tahu ya? Nah, misalkan seperti ini adik-adik. Udah kelihatan? Udah. Udah? Nah, misalnya nih adik-adik, ada satu orang yang di ujung sini nih, yang warnanya putih, itu memberitakan kabar baik. Nah, dia memberitakan kabar baik ke satu orang. Nah, habis itu orang itu memberitakan kabar baik ke orang itu lagi. Nah, misalnya nih ujung bumi nih ceritanya. Orang terakhir yang belum mendengar kabar baik nih, yang warna kuning. Nah, kalau misalnya semua orang memberitakan kabar baik, kita lihat nih, jadinya seperti apa sih? Lihat ya. Nah, semuanya bisa mendengarkan kabar baik adik-adik. Nah, jadi semuanya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kalau semuanya mau memberitakan kabar baik. Coba ya, kalau misalnya ada satu orang yang malah pergi gak memberitakan kabar baik. Lihat ya, efeknya kayak gimana sih? Misalnya nih, ini udah memberitakan kabar baik, ini memberitakan kabar baik, ini memberitakan kabar baik, ini memberitakan kabar baik, ini memberitakan kabar baik. Nah, satu orang tidak mau memberitakan kabar baik. Di sini kosong nih adik-adik. Coba kita lihat efeknya ya. Nah, Ya, satu lagi belum. yes, jadi ada satu orang lagi yang tidak mendengarkan kabar baik adik-adik. Ya, berarti batal dong seluruh dunia ini mendengarkan kabar baik, mendengarkan kasih Tuhan. Ya enggak? Iya. Nah, itulah sebabnya kita semua itu harus memberitakan kabar baik. Dengan cara apa? Tadi yang adik-adik udah bilang benar, salah, ya tadi itu kita ramah, kita berbagi, ya kan? Iya. Kita suka apa ya? Suka memberi, ya kan? Terus suka menolong. Nah, dari hal-hal kecil itu adik-adik kita bisa memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kabar baik. Oke? Semua siap jadi pemberita kabar baik? Kalau siap kasih jempol ya dua-duanya. Semuanya siap memberitakan kabar baik? Siap, mantap. Oke, sekarang semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus mau menyebarkan kabar baik sampai ke ujung bumi Tuhan. Kami rindu supaya setiap teman-teman kami, setiap orang yang ada di muka bumi ini bisa merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan tolong Tuhan supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan berani juga mau Tuhan menjadi anak-anak yang baik supaya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan melalui perkataan kami, tingkah laku kami Tuhan, supaya bisa mencerminkan Engkau Tuhan. Tuhan tolong juga Engkau berkati adik-adik semua mungkin dalam masa liburannya, Engkau berikan sukacita Tuhan kemanapun mereka berlibur ataupun di rumah dalam bermain Tuhan supaya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami Tuhan, papa, mama, ayah, bunda semuanya supaya bisa bekerja dengan baik,
Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan Kak Vero. Oke, adik-adik. Nah, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan yang dibawa oleh KGB hari ini? Ya. Oke, adik-adik semua diberkati ya. Oke, saatnya kita main games. Tapi sebelum kita main games, kakak ajak untuk semua adik-adik buka kameranya. Oke. Ada yang belum nih? Amos dan Reina belum? Yuk, buka kameranya. Buka kameranya dong. Oke, sip. Terus, kakak-kakak yang di lantai 4 dong, buka kameranya. Yang di ruang. Yang di ruang 2, kita main games nih. Oke. Oke, sebelum kita memulai nih, kakak kasih contoh satu. Nanti adik-adik langsung nebak aja ya. Di sini kakak lihat ada yang biru, terus di sebelahnya ada warna putih. Nah, adik-adik bisa tebak itu ada di gambarnya siapa. Ada di Melodika, ada di KGB-kah, ada warna biru, terus di sebelahnya itu ada warna putih. Yuk, siapa? Jadi harus ditebak adik-adik. Misalnya Kak Vero kasih sebuah ciri-ciri nih. Misalnya Kak Vero tadi bilang warna biru, sebelahnya ada warna putih. Nah, itu ada di background-nya siapa sih? Nah, kalau yang tadi kan jawabannya di background-nya Kak Vero tuh, langit. Benar nggak Kak Vero? Salah. Oh, salah. Salah. Apa dong? Yang kakak maksud itu ada di background-nya si Marvel. Marvel. Oh, kursinya Marvel ya? Kursinya Marvel ada biru, terus sebelahnya warna putih. Oh, belakangnya ada warna putih. Oh, kursinya Marvel warna biru. Oke, sip. Nah, kita udah mulai masuk ya ke gamesnya. Oke, kakak kasih ciri-cirinya. Ada banyak warna. Ada warna kuning, ada warna hijau, terus di tengah-tengahnya itu ada warna putih, dan di atasnya itu ada warna biru. Itu ciri-ciri yang kakak sebutin, itu ada di background-nya siapa, adik-adik? Coba tebak. Coba Kak ulang ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada warna kuning, ada hijau, ada putih, terus di atasnya nanti ada warna biru sama putih dikit. Tuh, ada di background-nya siapa? Background-nya siapa tuh? Anak lantai 4, ruang 2. Yeay, betul. Oke. Yang kedua. Ada background-nya warna-warni ya, adik-adik, banyak. Terus kayak ada binatang-binatangnya di belakangnya. Terus warnanya campur, ada ungu, pokoknya ada bunga. Itu ada di background-nya siapa? Ada binatang-binatang yang yang duduk di belakang, bukan duduk di belakang ya, tapi kayak ada di itu ada di background-nya siapa, adik-adik? Coba tebak. Ada warna bunga, ada siapa, Marvel? Kak Ibi. Yes, Marvel pintar. Oke, lagi ya. Ada yang mau main lagi enggak? Oke. Ada ciri-cirinya. Ada rak buku, terus di belakangnya lagi itu
Kayak ada bintang-bintang. Coba tebak itu ada di background-nya siapa? Kak Susan. Salah. 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 Ada jam dinding. Ada terus jendela. ada bintang-bintang. Ada lampu. Ada rak buku. Berarti. Ayo, ada jendela, ada rak buku, Kak Hedi. Kak Hedi. Siapa tadi itu? Amos ya? Ada juga. Oke. Kita main sekali lagi ya. Oke. Ada gelembung-gelembung. Terus ada mata. Itu Gelembung-gelembung, ada mata. Lembung-lembung ada mata. Lembung ada mata. Biawak pun bisa. itu ada di background. Vero. Siapa? Vero. 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 Belakang kakak itu ada mata nih. Terus kan ini gelembungnya awan. Oke. Gimana Kip? Mau lanjut lagi nggak? Gimana adik-adik, masih penasaran nggak? Apa yang ada di background-nya teman-teman? Kayaknya banyak yang polos ya background-nya. Iya. Sekarang latihan. Oke. Siapa yang masih bersemangat hari ini? Oke. Terima kasih ya adik-adik untuk semuanya yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini. Terus semuanya antusias, pinter-pinter semuanya. Semoga kita bisa cepat-cepat ketemu ya, ibadah onsite. Oke. Yuk, semuanya yang belum udah nyalain kamera semuanya, kita mau foto dulu yuk, semuanya. Senyum ya. Senyum ya. Livni mana nih, Livni? Foto. Livni mana, Livni? Mana? Satu, senyum. 1, 2, 3. 1, 2. Duduk. 3. Lagi. 1, 2, 3. Coba semuanya mangap. Teriak. Semua unjuk gigi. 1, 2, 3. Coba bilang terakhir. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Terima kasih kakak-kakak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Tuhan berkati. Terima kasih. Dadah. Bye.